Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslim, selamat datang di channel Surau Quran. Di channel ini kita akan mengaji dan mengkaji Al-Quran dan mengkaji fenomena Islam dalam kehidupan. Sahabat Muslim, materi kita hari ini adalah tentang 5 rahasia Quran. Materi ini adalah visualisasi dari buku Minhajul Quran, di mana intinya membahas tentang peta dan intisari kandungan Al-Quran. Sahabat Muslim, ada beberapa rahasia yang tidak diketahui oleh banyak kaum muslimin, atau banyak kaum muslimin tidak tahu tentang rahasia Quran ini, sehingga kemudian Al-Quran tidak berfungsi secara maksimal. Al-Quran belum mampu membangkitkan potensi dan kekuatan setiap diri muslim yang membacanya. Rahasia-rahasia ini ada di zaman Nabi, tapi setelah waktu berlalu, setelah lama berlalu, banyak yang lupa dan abai. Hari ini kita akan bantu Anda untuk mengingat dan mengetahuinya. Rahasia pertama, Al-Quran adalah asal dan akar Islam. Kalau kita lacak, sejarah Islam berawal dari turunnya wahyu kepada Rasulullah di Gua Hira. Artinya, Islam bermula ketika Al-Quran diturunkan. Dengan Al-Quran, Rasulullah mendapat status baru. Tidak lagi sebagai Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib sebagai manusia biasa, tapi sudah naik statusnya menjadi Muhammad Rasulullah. Dengan menerima wahyu, seorang Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib naik statusnya jadi manusia, dari manusia menjadi Rasul. Rasul utusan Allah. Dan ternyata tidak hanya itu. Bahkan beliau menjadi Sayyidul Anbiya wal Mursalin. Pemimpin dan penghulunya para nabi dan rasul. Para sahabat, sebelum datang Islam, sebelum diajar oleh Rasulullah dengan kurikulum Al-Quran, mereka dikenal sebagai kaum jahiliyah. Karena mereka punya nilai-nilai, kebiasaan, dan praktek-praktek kehidupan yang jauh dari nilai-nilai Islam. Tapi ketika Islam datang dengan Al-Quran yang diterima oleh Rasulullah dan diajarkan kepada para sahabat, berubah status mereka. Dari kaum jahiliyah berubah menjadi khairu ummah. Al-Quranlah menjadi kunci perubahan para sahabat itu. Kalau tidak ada Al-Quran, entah apa jadinya. Sahabat Muslim, sekarang patut kita pikirkan. Kalau sahabat tanpa Al-Quran, mereka adalah kaum jahiliyah, lalu siapa kita tanpa Al-Quran? Masih pantaskah kita mengaku muslim? Masih layakkah kita mengaku umat terbaik? Sementara kita jauh terpisah dan berjarak dari Al-Quran. Para sahabat tanpa Al-Quran, kaum jahiliyah. Kita? Anda bisa jawab sendiri. Sahabat Muslim, bila kita ibaratkan sebatang pohon, maka akar adalah bagian yang menentukan. Kalau akarnya sudah dicabut, sudah dipotong, maka batangnya, dahannya, rantingnya akan kering dan tidak akan berbuah. Sahabat Muslim, kondisi umat Islam hari ini kurang lebih seperti pohon yang sebagian besar akarnya terpotong, tercabut, tercerabut dari tanah. Sehingga pohon itu hidup segan, mati tak layu, dan tidak berbuah. Hari ini umat Islam kondisinya lemah. Jangankan mengurus umat yang lain, membantu umat yang lain, menyelesaikan masalah diri sendiri saja, tidak bisa. Kenapa? Karena dia ibarat pohon yang akarnya sebagian besar tercabut. Hanya sedikit-sedikit yang masih menempel ke tanah. Hanya sedikit yang masih bisa menyerap energi dari bumi. Itulah gambaran dari masyarakat Muslim yang hari ini terjauh, terpisah, dan berjarak dari Al-Quran. Sahabat tanpa Al-Quran, mereka dalam kondisi zaman jahiliyah. Lalu siapa kita tanpa Al-Quran? Apakah kita lebih hebat dari sahabat? Pikirkan itu. Sahabat Muslim, sekarang kita bahas yang kedua. Bahwa Al-Quran adalah obat dari mentalitas jahiliyah di dalam diri kita. Kita perlu sadar bahwa dalam diri setiap manusia, termasuk saya dan Anda, ada 2 emosi negatif yang disebut Al-Quran sebagai al-khauf wal hazan. Rasa takut dan rasa sedih.
Rasa takut adalah kekhawatiran kita terhadap masa depan. Takut esok bagaimana, takut tahun depan bagaimana, takut nanti terjadi apa-apa. Ada emosi takut, emosi negatif. Dan emosi negatif yang kedua adalah hazan, rasa sedih. Sedih tentang masa lalu, tentang hari kemarin, tentang bulan kemarin, tentang memori di masa kecil, di masa remaja, di tempat kerja, dan seterusnya. Dua potensi emosi negatif ini memicu manusia untuk jatuh ke dalam sifat-sifat jahiliyah. Selain dua emosi negatif tadi, masih ada 3 induk dosa yang sangat mungkin mempengaruhi kehidupan kita. Pertama, al-kibr, sombong. Merasa hebat, merasa lebih, merasa bangga, merasa arogan dengan kelebihan yang dimiliki. Ini dicontohkan oleh iblis. Ketika disuruh sujud pada Adam, iblis menolak untuk sujud, menolak untuk patuh pada perintah Allah karena bangga. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin, katanya. Aku engkau ciptakan ya Allah dari api, sementara Adam dari tanah. Aku lebih baik dari dia. Ini adalah induk dosa yang pertama, sikap sombong, merasa bangga, arogan dengan kelebihan yang kita miliki. Induk dosa yang kedua adalah hasad, rasa iri dan dengki. Ini terkait dengan sikap tidak terima atas kelebihan yang dimiliki oleh orang lain. Dalam sejarah manusia, hasad bisa kita lacak dari kasus anak Nabi Adam, Qabil dan Habil. Qabil tidak terima dengan kelebihan saudaranya Habil. Qabil tidak terima karena istri dari saudaranya lebih cantik. Dia tidak terima dengan kelebihan orang lain. Dan rasa iri dengki menjadi pemicu dosa dan kemaksiatan kita. Memicu kita untuk jatuh dalam sifat-sifat jahiliyah. Kemudian yang ketiga, bibit dosa yang ada adalah sikap tamak. Ini bisa kita lacak dari godaan, dari rayuan iblis di surga kepada Siti Hawa dan Nabi Adam untuk mendapatkan nikmat yang lebih. Sudah punya nikmat tapi ingin lebih. Seperti digambarkan oleh Rasul, manusia andai punya satu lembah isinya emas, dia ingin lembah kedua. Andai punya yang kedua, dia inginkan yang ketiga. Karena itu, 2 emosi negatif, takut dan cemas, ditambah 3 induk dosa, sombong, hasad, dan tamak, itu memicu kita untuk jatuh dalam mentalitas jahiliyah. Dan cara untuk mensucikannya, salah satunya adalah dengan Al-Quran. Satu riwayat disebutkan bahwa setiap seorang muslim melakukan dosa, ada titik hitam di hatinya. Wa kaifa jila'uha, kata para sahabat, bagaimana hati itu bisa jernih, dibeningkan kembali? Qala bitilawatil Quran. Salah satunya dengan membaca Al-Quran. Tentu baca Al-Quran tidak sekedar membaca lafaznya, tapi baca artinya, pahami isinya, pelajari kandungannya. Sahabat muslim, di masa Rasulullah ketika berdakwah di Mekah, ada tawaran kekuasaan yang diberikan oleh orang-orang kafir Mekah. Muhammad diminta berhenti berdakwah dan akan diangkat menjadi raja. Tapi tahukah kita, Rasulullah menolak tawaran itu. Kenapa? Karena menjadi raja dengan para sahabat di sekitar beliau yang belum tuntas diobati mentalitas jahiliyahnya, yang belum tuntas dicabut akar-akar jahiliyahnya, tidak akan banyak manfaatnya. Hanya berganti rezim saja. Orang dengan mentalitas jahiliyah yang memegang kekuasaan, kekuasaan pasti digunakan untuk dan dengan cara jahiliyah. Karena itu, Rasulullah menolak untuk buru-buru mendapatkan kekuasaan politik di Mekah. Rasulullah bersabar sampai Al-Quran tuntas diturunkan, sampai Al-Quran tuntas diajarkan kepada para sahabat, sehingga mentalitas jahiliyah di kalangan, di dalam diri para sahabat bisa dicabut dan dibersihkan. Setelah siap, setelah kondisional, setelah para sahabat siap, setelah mentalitas jahiliyah tercabut dari diri mereka, Rasulullah mendirikan negara Madinah dan diserahkan kepemimpinan kepada para sahabat. Karena itu, agak berat beban bagi kawan-kawan kita kaum muslimin yang maju ke dunia politik, ke panggung politik atas nama Islam. Kalau mentalitasnya masih jahiliyah, hasilnya akan jahiliyah. Kalau akar-akar jahiliyah belum tercabut dari diri mereka, maka kekuasaan akan digunakan untuk dan dengan cara jahiliyah, walaupun atas nama Islam. Dan itu justru berbahaya. Ketika orang-orang awam menggunakan kekuasaan secara jahiliyah dan untuk jahiliyah, orang maklum.
Tapi kalau atas nama partai Islam, atas nama agama, digunakan kekuasaan secara jahiliyah dan untuk nilai-nilai jahiliyah, hujatannya tidak kepada yang bersangkutan saja. Tapi Islam ikut tercemar. Islam ikut rusak reputasi dan namanya. Karena itu, buat kawan-kawan yang terjun ke dunia politik, pastikan Anda mengaji Al-Quran, Anda baca Al-Quran, Anda khatamkan Al-Quran, Anda pelajari Al-Quran, agar mentalitas jahiliyah dalam diri itu terbongkar, lepas dan bersih. Itu yang dicontohkan oleh Rasul, itu yang dicontohkan oleh para sahabat. Sahabat Muslim, sekarang kita bahas rahasia yang ketiga. Bahwa Al-Quran adalah kunci iman. Bila kita ibaratkan iman adalah sebuah rumah, maka Al-Quran adalah kunci untuk bisa masuk ke rumah itu dan membuka pintunya. Sahabat Muslim, rukun iman itu ada 6 kan? Percaya kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari kiamat, qadar dan qadar. Dari semua rukun iman yang 6, tidak satupun yang bisa kita akses langsung. Allah dan malaikat gaib, kita tidak bisa bertemu langsung. Kitab sudah lewat masanya. Kitab-kitab samai rata-rata sudah berubah, diragukan keasliannya. Nabi dan Rasul sudah meninggal semuanya, berakhir dengan diutusnya Rasulullah SAW. Nabi dan Rasul sudah jadi sejarah. Soal kiamat itu masa depan, gaib lagi. Kita belum pernah ke sana. Belum ada orang yang kembali dari akhirat. Soal qada dan qadar, memahami takdir, itu soal mindset, cara pandang, paradigma. Karena itu, rukun iman ini tidak bisa kita pahami secara langsung. Tapi ada sesuatu yang Allah tinggalkan, yang Allah sediakan, agar kita bisa memahami keenam rukun iman ini, yaitu Al-Quran. Al-Quran adalah kitab, kita wajib beriman kepada Al-Quran. Dan dalam Al-Quranlah kita temukan penjelasan tentang semua rukun iman itu. Tentang Allah, baca Al-Quran. Tentang malaikat, baca Al-Quran. Tentang kitab-kitab zaman dahulu, baca Al-Quran. Tentang Nabi dan Rasul, baca Al-Quran. Tentang kiamat, baca Al-Quran. Tentang qadar dan qadar, tentang takdir, baca Al-Quran. Karena itu, kalau ada antara kita yang mengaku beriman, yakin imannya kuat, tapi dia tidak baca Al-Quran, pertanyaannya, atas dasar apa dia beriman? Apa yang dia imani? Apakah atas dasar asumsi, halusinasi, atau sekedar hayalan? Karena iman itu soal keyakinan. Keyakinan butuh argumen, butuh penjelasan. Dan dalam Al-Quranlah penjelasan itu ada. Kalau kita beriman, kalau kita mengaku beriman, tapi belum baca Al-Quran, hati-hati. Jangan-jangan kita tidak sedang beriman. Jangan-jangan kita sedang berhayal, berhalusinasi, atau sekedar menduga-duga saja. Iman harus dibangun di atas ilmu. Dan ilmu soal iman ada dalam Al-Quran. Karena itu, baca Al-Quran, karena rahasia iman ada dalam Al-Quran. Iman ibarat rumah, dan Al-Quran adalah kuncinya. Kalau ada orang yang tidak punya kunci sebuah rumah, terus dia bilang, saya udah masuk ke rumah itu. Hati-hati, jangan-jangan dia sedang bermimpi, atau dia berbohong. Sahabat Muslim, sekarang kita bahas yang keempat. Bahwa Al-Quran adalah nyawa dari Islam. Bila Islam kita ibaratkan manusia, maka ada 2 unsur dalam diri manusia itu. Ada ruh, ada jasad. Jasad dari Islam adalah umat. Sementara ruh dari Islam adalah Al-Quran. Islam tanpa umat, dia tidak bisa eksis. Hanya ide mengawang-awang saja. Sahabat Muslim, sekarang yang keempat. Bahwa Al-Quran adalah ruh atau nyawa dari Islam. Andai Islam kita ibaratkan manusia, maka manusia itu butuh 2 unsur. Dia butuh jasad dan dia butuh ruh. Jasad ada, tapi ruh tidak ada, mayat jadinya. Ruh ada, jasad tidak ada, jadi hantu dia. Karena itu, jasad dari Islam adalah umatnya. Karena tanpa umat, Islam tidak bisa eksis. Tapi nyawa dari Islam adalah Al-Quran. Karena ketika umat terpisah dari Al-Quran, dia menjadi seperti jasad yang sudah mati atau sekarat.
sehingga dia tidak bisa memerankan perannya. Tubuh yang sudah tidak bernyawa tidak bisa beraktivitas. Atau tubuh yang hampir dicabut nyawanya, susah beraktivitas. Ketika umat dengan Al-Quran tidak terhubung, maka umat itu tidak bisa memainkan peran yang seharusnya. Anda tahu apa peran seharusnya dari umat ini? Allah katakan tentang misi Rasul, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan kami tidak mengutusmu kecuali menjadi rahmat untuk seluruh alam. Itu tugas kita sebagai muslim. Itu tugas umat Islam, menjadi rahmat untuk seluruh alam. Sekarang lihat realitasnya. Jangankan menjadi rahmat untuk alam, masalah dengan diri sendiri umat Islam belum selesai. Umat Islam miskin, bodoh, terbelakang, sakit-sakitan, terpecah belah, korupsi, tidak efektif, tidak efisien, tidak jujur, tidak disiplin. Masalah di dalamnya banyak. Apa akarnya? Karena jauh dari Al-Quran. Karena itu para pembaru Islam di akhir abad ke-19, ketika Islam terpecah belah, dijajah dan menjadi sapi perasan, dieksploitasi oleh negara-negara penjajah barat, ada seruan untuk bangkit. Dan inti dari seruan yang disampaikan oleh para mujaddid, para pembaharu itu adalah kembali kepada Al-Quran. Karena Al-Quran adalah ruh kita. Tanpa Al-Quran, kita kan seperti jasad tanpa ruh, menjadi mayat. Atau hidup tapi sakit-sakitan. Tidak bisa bertugas, berperan, dan hidup dengan normal, seperti yang seharusnya. Atau kita bisa ibaratkan seperti sebuah laptop. Laptop atau komputer PC hanya bisa digunakan setelah diinstal. Kalau Anda punya laptop baru, tapi belum diinstal, tidak bisa dipakai. Bayangkan Anda mengopi dokumen PDF dari tempat lain. Anda simpan di flash disk, lalu Anda masukkan untuk dibaca di laptop Anda. Tapi di laptop itu tidak terinstal program PDF. Maka data yang dari luar tidak bisa dibaca. Data yang dari luar tidak bisa diolah. Itulah gambaran umat tanpa Al-Quran. Umatnya ada, fisiknya ada, laptopnya ada. Tapi aplikasi dan programnya tidak ada. Sehingga tidak berfungsi. Tidak bisa baca data, tidak bisa ngolah data, tidak bisa mengeluarkan data. Umat Islam yang tidak terinstal dari Al-Quran, umat Islam yang tidak terinstal Al-Quran dalam dirinya, itu ibarat laptop tidak terinstal. Maka dia tidak berguna, tidak bermanfaat. Jangankan untuk orang lain, untuk diri sendiri tidak berfungsi. Sahabat Muslim, sekarang kita bahas yang kelima. Bahwa Al-Quran adalah bukti dan indikator tauhid. Dalam Islam, tauhid adalah prinsip. Allah nomor satu. Allah tidak boleh dipersekutukan, diperserikatkan. Tidak boleh ada pembanding bagi Allah. La syarika lahu. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada sekutu, tidak ada pembanding bagi Allah. Sebenarnya, prinsip ini juga berlaku dalam kurikulum dan bacaan kita. Dicontohkan oleh generasi-generasi di masa Islam Jaya, bagaimana mereka belajar. Ibnu Rushd misalnya, orang Eropa mengenalnya sebagai Averroes, filosof. Ibnu Rushd memulai proses belajarnya dengan menghafal Al-Quran. Belajar bahasa Arab, belajar fikih, belajar usul fikih, belajar ilmu syariah, tapi dia juga belajar filsafat. Orang Eropa mengenal Ibnu Rushd sebagai Averroes dengan ilmu filsafatnya, dengan pemikiran-pemikiran cerdasnya. Tapi tahukah kita bahwa Ibnu Rushd pada saat yang sama adalah qadhi, adalah hakim agung di Andalusia. Bahkan beliau menulis kitab tentang bagaimana menjadi mujtahid dengan bukunya Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid, perbandingan 4 mazhab. Orang Eropa mengenalnya sebagai filosof, tapi pada saat yang sama dia adalah hakim agung, hakim di tingkat negara, menjadi qadhi dalam mazhab Maliki. Sahabat Muslim, hari ini kurikulum kita, proses pembelajaran kita dalam banyak tempat itu tidak bertauhid. Kenapa? Karena tidak menempatkan Al-Quran di awal.
Karena tidak menempatkan Al-Quran di awal. Al-Quran hanya sampingan. Al-Quran hanya tambahan. Al-Quran bukan yang pertama dan bukan yang utama. Bahkan dalam gerakan-gerakan Islam hari ini, Al-Quran juga menjadi anak tiri. Ada gerakan Islam hari ini yang fokusnya ke ibadah, gerakan sufi. Ada yang fokusnya ke tauhid, ada yang fokusnya ke fikih, ada yang fokusnya ke politik. Tapi gerakan-gerakan Islam itu rata-rata punya kitab induk referensi yang ditulis oleh imam tertentu, syekh tertentu, maulana tertentu, atau ulama tertentu. Kemudian dalam gerakan itu, para anggota dan jamaahnya diwajibkan belajar kitab itu, menghatamkannya, mempelajarinya dengan detail. Tapi sayangnya, mereka mewajibkan jemaah dan pengikutnya menghatamkan, mempelajari kitab-kitab tertentu yang ditulis oleh manusia, tapi dia tidak mewajibkan anggota dan jemaahnya belajar Al-Quran dengan detail dan tuntas, seperti tuntasnya mereka mempelajari kitab-kitab tulisan manusia. Sehingga kita temukan hal yang aneh dari gerakan-gerakan Islam hari ini. Situasi ini terjadi karena mereka tidak belajar Al-Quran. Mereka hanya membaca kitab syekh, kitab ulama, kitab imam, kitab maulana, tapi tidak membaca Al-Quran. Sehingga karakter yang lahir dari situ aneh. Tidak kita temukan itu di zaman Nabi. Tidak kita temukan itu di zaman Rasul. Karena itu, kita terpecah belah. Kita terpisah-pisah dalam memahami Islam karena kita tidak merujuk pada Al-Quran. Kita lebih mendahulukan kitab buatan manusia dibanding kitab Allah. Karena itu, saudaraku, kaum muslimin, kembali pada Quran. Itu referensi kita. Baca kitab lain boleh, khatamkan kitab lain boleh, tapi khatamkan Al-Quran dulu. Mulai dengan Al-Quran, awali dengan Al-Quran. Karena Al-Quran adalah indikator tauhid. Kalau kita mendahulukan kitab ulama, kitab fulan, kitab syekh, kitab imam, kitab maulana, jangan-jangan kita sudah mempersekutukan Allah, menganggap kitab manusia lebih baik dari kitab Allah. Hati-hati. Itulah materi kita hari ini. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.